Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musifa Izawalia Rahman, NIM 1923000002. Langsung saja, adapun yaitu bagaimana cara strategi perusahaan untuk melakukan strateginya, apalagi di masa sekarangnya ini, pada masa 4.0. Sekarang ini dalam perkembangannya, strategi pengembangan sumber daya manusia itu sangat perlu dilakukan di era globalisasi seperti sekarang ini, karena pengembangan SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, dan loyalitas kerja kepada suatu perusahaan ataupun organisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini seakan memberikan teknologi dan informasi serta mobilitas sumber daya manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun salah satu pengembangan SDM yang harus dilakukan adalah salah satu yang perlu dilakukan itu contohnya itu pendidikan. Pendidikan sangat penting dalam mengembangkan SDM karena pengetahuan akan diperoleh salah satunya dengan pendidikan. Namun strategi pengembangan SDM pada dasarnya tidak hanya melalui pendidikan, namun juga pengembangan keterampilan. Kemudian banyak cara untuk mengembangkannya, karena strategi pengembangan SDM antara lain dapat dilakukan melalui misalnya itu dengan cara melakukan pelatihan, dengan cara melakukan pembinaan, dan itu pun harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan juga perlu diingat, dalam pengembangan SDM tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hal ini menyangkut kualitas SDM untuk sebuah organisasi atau perusahaan dan organisasi yang sedang dijalankan. Kemudian SDM yang berkualitas akan membantu perusahaan untuk dapat lebih berkembang dan mencapai pada tujuan perusahaan. Dan juga strategi pengembangan SDM pada perusahaan itu ada 3 cara untuk dapat dilakukan dengan cara agar strategi perusahaan agar bisa berkembang. Misalnya yang pertama itu memberi kebebasan pada karyawan untuk berkreasi dan berinovasi. Perusahaan yang berkembang juga mau menerima ide dan gagasan dari karyawannya. Juga karyawan juga berkontribusi dalam mengembangkan perusahaan atau sebagai roda penggerak suatu perusahaan. Dengan juga itu dapat mengembangkan perusahaan atau satu organisasi. Kemudian yang kedua, memberi apresiasi atau memberi penghargaan kepada karyawan, karena dengan begitu pemberian penghargaan merupakan satu bentuk apresiasi kita oleh perusahaan kepada karyawannya. Dengan adanya pemberian penghargaan tersebut kepada karyawan yang berprestasi, sehingga membuat karyawan yang lainnya bisa termotivasi atau bangkit, dapat menjadi juga lebih baik untuk menjalankan tugas-tugas dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga itu mengadakan pelatihan dan pembinaan. Pelatihan dan pembinaan juga dilakukan bukan semata-mata untuk pribadi karyawannya saja, namun juga perusahaannya. Perusahaan tidak akan berkembang tanpa karyawan yang memiliki keterampilan dan minat kerja yang sangat tinggi. Dengan adanya pelatihan dan pembinaan, diharapkan mampu menggali potensi para karyawan dan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya untuk meningkatkan strategi perusahaan di era sekarang ini, itu pembangunan SDM cukup diperlukan bagi sebuah perusahaan di era globalisasi sekarang ini, terlebih di tengah persaingan yang sangat ketat. Mendorong caranya itu untuk agar mendorong perusahaan untuk memiliki partner dalam menjalankan bisnis perusahaan dengan kualitas yang mampu segala macam bentuk tantangan dalam bisnis. Terima kasih.